Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 jurusan Fototronik kelas 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Putra, absen 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Zaki Setiawan, absen 27. Kenalkan, nama saya Muhammad Mustaqim, absen 26. Candi Gunung Gangsir terletak di Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sekitar 18 km dari pusat kota Pasuruan. Sebenarnya candi ini bernama Kebun Candi, namun terletak di desa Gunung Gangsir. Masyarakat setempat menyebutnya Candi Gunung Gangsir. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Raja Airlangga, yakni sekitar abad Sejarah Candi Gunung Gangsir. Candi Gunung Gangsir terletak di desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sekitar 18 km dari pusat Pasuruan. Sebenarnya candi ini bernama Kebun Candi, namun karena terletak di desa Gunung Gangsir, masyarakat setempat menyebutnya Candi Gunung Gangsir. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Raja Airlangga, yakni sekitar abad 11 Masehi, meskipun diperkirakan berasal dari masa lebih awal sebelum bahan batu bata, bukan batu andesit. Sementara dikutip dari Candi Perpusnas Go.id, tidak diketahui informasi jelas mengenai fungsi Candi Gunung Gangsir. Menurut cerita turun-temurun, yakni masyarakat setempat, Candi Gunung Gangsir dibangun sebagai penghormatan kepada Nyi Sri Hati. Penghormatan diberikan kepada perempuan yang berjuluk Mbok Rondo Dharma Jandamura Hati yang berjasa membangun masyarakat pertanian. Nyi Sri Hati merupakan tokoh dalam legenda masyarakat setempat. Konon pada zaman dahulu masyarakat daerah tersebut sebelum mengenal kehidupan bercocok tanam, mereka senang mengembara dari makanan utamanya merupakan tanaman jenis rerumputan. Satu saat persediaan rerumputan yang menjadi makanan pokok masyarakat mulai menipis. Saat itu datanglah seseorang perempuan yang tak diketahui asalnya bernama Nyi Sri Gati. Perempuan itu mengajak para pengembara untuk berdoa meminta petunjuk kepada Hyang Widi supaya bisa mengatasi kekurangan pangan yang mereka alami. Tak selama kemudian datang segerombongan burung sebangsa burung melati dengan membawa padi-padian lalu menjatuhkan di dekat para pengembara. Yang jatuh itu kemudian ditanam oleh Nyi Sri Gati. Beberapa bulan kemudian tanaman Nyi Sri Gati dapat dipanen. Ia kemudian menumbuh, hasil panennya menjadi beras yang kemudian diolah menjadi nasi. Selanjutnya Nyi Sri Gati mengajarkan cara bercocok tanam kepada para pengembara. Sejak itu masyarakat pengembara menetapkan dalam hidup dari bercocok tanam. Mereka menjadikan padi sebagai makanan pokok, sementara sebagian dari padi dijatuhkan burung berubah menjadi permata yang membuat Nyi Sri Gati kaya raya. Candi Gunung Gangsir belum pernah mengalami pemugaran secara menyeluruh. Secara keseluruhan, bangunan Candi Gunung Gangsir disebut mengalami kerusakan berat pada zaman penjajahan Jepang. Banyak hiasan yang dinding candi yang diambil oleh tentara Jepang untuk membiayai perang setelah Jepang tak lagi berkuasa. Masyarakat setempat melakukan perbaikan sekedar tanpa didasari dengan pengetahuan memadai terkait pemugaran candi. Berbeda dengan tempat menempel. Ciri-ciri Candi Gunung Gangsir. Kaki Candi Gunung Gangsir berbentuk segi empat dengan ukuran sekitar 15 x kali 15. Tinggi bangunan candi mencapai 15 meter. Di dalam tubuh candi terdapat ruang yang cukup luas dan diperkirakan mampu menampung 50 orang. Pintu masuk ke ruangan tersebut terletak di sebelah barat, beranjak sekitar 5 meter dari tanah. Ada tangga yang cukup lebar menjorok jauh ke barat untuk mencapai pintu candi. Namun tangga tersebut telah hancur sehingga sulit ditapaki. Pada dinding di sisi kanan dan kiri atas pintu terdapat relung yang terlihat seperti tempat
meletakkan arca. Relung di sisi selatan sudah hancur, sementara yang di sisi utara masih tampak bekasnya. Atap candi berbentuk melengkung dengan ujung tumpul seperti puncak gunung. Bagian puncak atas sudah hancur namun masih terlihat rapi penyangga puncak atap. Dari belakang bangunan candi tampak seperti bukit kecil yang terbuat dari batu, namun tidak terdapat relung-relung tempat meletakkan arca. Beberapa hiasan masih menempel pada dinding candi di kiri dan di kanan puncak tangga. Pengaruh keberadaan candi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Menjadi destinasi wisata yang dapat menghasilkan uang. Menjadikan candi sebagai tempat berdoa bagi yang masih menganut kepercayaannya. Menjadi kebanggaan warga yang tinggal di sana karena ada peninggalan yang sangat bagus. Objek seni ragam hias Candi Gunung Gangsir. Berlatar belakang agama Hindu, berdana bujur sangkar, dibangun sekitar abad 5 sampai 14 Masehi. Bagian luar bangunan candi terdapat relief cerita yang dipandu dengan relief non cerita bentuk kurawal merupakan hiasan antefit yang terdapat di keempat sisi luar tubuh candi. Motif A sampai B mengelilingi bagian bawah dan atas atap candi. Menghubungkan estetika karya dengan lingkungan sekitar. Banyak orang meyakini bahwa candi ini didirikan sebagai bentuk penghormatan pada Nyi Sri Gati atau biasa dikenal sebagai Mbok Rondo Dermo. Ia merupakan seorang tokoh legenda yang tidak diketahui secara pasti asal-usulnya, namun dipercaya memainkan peran penting dalam perkembangan desa. Konon dulunya masyarakat sekitar sini belum mengenal cara bercocok tanam. Kebanyakan hidup sebagai pengembara dan makanan pokok mereka adalah sejenis rerumputan. Suatu hari persediaan pangan mulai menipis. Pada saat itu datanglah Nyi Sri Gati yang mengajak para pengembara untuk berdoa dan meminta petunjuk kepada Yang Widi guna mengatasi masalah yang tengah mereka alami. Tak lama kemudian datanglah segerombolan burung sebangsa gelatik yang membawa padi-padian dan menjatuhkannya di dekat para pengembara. Sebagian dari padi-padian tersebut berubah jadi permata dan membuat Nyi Sri Gati menjadi kaya raya. Sementara itu padi lainnya ditanam demi kesejahteraan penduduk. Berkat padi yang tumbuh subur, masalah pangan penduduk dapat diatasi. Pengaruh keberadaan candi terhadap kehidupan kesenian masyarakat sekitarnya. Pengaruh kesenian candi kepada masyarakat sekitar, yaitu masyarakat bisa mengetahui bahwa seni itu tidak satu dan masih banyak lagi, dan belajar bahwa bisa dijadikan destinasi wisata. Religius. Masyarakat di sana banyak mayoritas Islam, tapi dulu di sana banyak beragama Hindu dan Buddha.